Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Amin, alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita membaca surat apa? Karena kami yang surat Al-Insyirah. Al-Insyirah. Oke, silakan. Pada pertemuan kali ini bagaimana kehadirannya? Hadir semua atau ada yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah ya, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini bagaimana perasaan kalian? Sedih, aduh. Bahagia, sedih, bahagia, terus? Senang, terus? Jenuh, terus? Nah, berarti kita bisa ambil pelajaran dari sini ya. Kita masih pagi, hilangkan energi yang negatifnya, ambil yang positifnya. Bisa? Bisa, oke. Nah, pertemuan pada kali ini adalah kesepakatan belajar. Jadi biasakan sebelum proses pembelajaran dimulai, ini mudah disepakati pada pertemuan sebelumnya. Apa saja kesepakatan belajar kita hari ini? Satu. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Ada yang ditambahkan khusus untuk pertemuan kali ini? Cukup? Oke. Silakan kesepakatan belajar ini yang dibuat oleh kalian dan jadikan ini untuk menjadi budaya positif di kelas pembelajaran, khususnya di pembelajaran matematika. Oke. Untuk sekarang capaian pembelajarannya itu adalah di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Pertemuan berikutnya kita sudah belajar ya, apa itu yang namanya SPR, Debbie
untuk pertemuan kali ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran, yaitu adalah Problem Based Learning atau PBL terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ada 3. Yang pertama itu gaya belajar. Diferensiasi adalah konten, kemudian proses, kemudian produk. Gak apa-apa ya. Kemudian dari berdiferensiasi ini Bapak kan minggu pertemuan sebelumnya sudah mengadakan tes yang non kognitif yang gaya belajar. Ada berapa gaya belajarnya? 3. Yang pertama kedua, ketiga, nah nanti yang berdiferensiasi ini akan terintegrasikan ke dalam LMS sekolah. Nanti di sana sudah ada beberapa materi-materi yang sudah Bapak siapkan di dalam LMS. Kemudian metode pembelajarannya tanya jawab dan diskusi. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dari sistem persamaan linier 3 variabel dengan tepat. Nah, di mana untuk tahapan PBL ini ada berapa fase? 5. Ada 5 fase. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Nanti sebelum kalian duduk berkelompok, Bapak akan menampilkan sebuah video untuk masalah yang akan Bapak munculkan. Kemudian yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Artinya, Bapak kan tadi sudah mengatakan kalian sudah dites yang non kognitif yang tentang gaya belajar. Nanti kalian akan duduk sesuai dengan gaya kelompok kalian masing-masing. Kemudian di fase yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nanti ketika ada proses diskusi ataupun tanya jawab, kalau ada permasalahan nanti kita bisa didiskusikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Artinya, ketika kalian beres untuk berdiskusi, nanti hasilnya kalian presentasikan baik dari kelompok visual, baik kelompok auditory, baik kelompok kinestetik. Yang kelima adalah menganalisis atau mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, sebelum Bapak melanjutkan, Bapak ada video motivasi. Silakan ambil hikmahnya dari video motivasi berikut ini. Silakan perhatikan ya. Saya tidak bekerja. Kalau orang bertanya sama saya, "Abi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu?" Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, pada hujan dan jatuh. Jadi kalau saya berdiri bekerja, saya udah 80. Kalau ditanya ahli umrah 90 plus 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak dari dana. Saya muda. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasi. Yang penting motivasi. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya itu makmur. Kemudian saya itu dia mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi tapi malas, tidak memiliki disiplin. Forget. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang mencerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang saya mampu membuat saya positif antara ilmu, agama, budaya, dan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada, masalah kenalan, dan terasa orang sekitar ikut menikmatinya. Itu filsafat
yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Baik, itu adalah video motivasinya ya. Kita bisa mengambil pelajaran dari video motivasi tersebut. Kita tahu ya, beliau adalah Profesor B.J. Habibie yang begitu membuat kita harus merinding ya. Dan memang kita harus membuat seperti beliau. Beliau mengacu mentalitas seperti sepeda. Terus mengayu, kalau dia tidak bekerja berarti dia mati. Nah, kalian harus seperti itu. Tetap yang namanya ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, terus kalian harus kuasai ya. Nah, kemudian di next ya, ini kita sudah masuk ke dalam tahap berikutnya, adalah fase pertama di PPR. Di sini sebelum nanti Bapak mengorganisasi kelompok kalian, Bapak ada sebuah masalah yang nanti kita akan selesaikan di dalam kelompoknya masing-masing sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Oke, perhatikan ya. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Ida pada pembelajaran matematika. Anak-anak, pernahkah kalian jalan-jalan ke Kabupaten Gianyar? Ya, jadi Kabupaten Gianyar yang ada di Provinsi Jambi terkenal dengan keseniannya. Salah satu hasil karya seni daerah tersebut adalah seni lukisan. Misalkan Pak Ketut adalah seorang pelukis asal Bali yang mempunyai banyak karya seni lukisan di arsopnya. Seorang tulis asal Jepang mengunjungi arsop Pak Ketut dan membeli 2 lukisan tradisional Bali, 1 lukisan biong artis, dan 2 lukisan gaya abstrak seharga Rp3.200.000. Keesokan harinya, datang lagi turis Australia membeli sebuah lukisan tradisional Bali dan 2 buah lukisan biong artis seharga Rp1.400.000. Selain turis Australia tersebut, datang juga turis Jerman yang membeli 2 lukisan tradisional Bali, 2 lukisan yang artis, dan sebuah lukisan gaya abstrak seharga Rp2.900.000. Nah, anak-anak, dari informasi tersebut, lukisan jenis apakah yang paling mahal harganya? Oke, jadi masalah tersebut bisa kita selesaikan dengan SPLTV. Jadi, dalam SPLTV ada 3 metode untuk menentukan penyelesaian masalah tersebut. Metode yang pertama adalah dengan menggunakan metode eliminasi. Metode yang kedua adalah dengan menggunakan metode substitusi. Dan metode yang ketiga adalah dengan menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian masing-masing metode tersebut? Oke, dari video masalah tersebut yang jadi pertanyaannya adalah bagaimanakah langkah-langkahnya dalam mengerjakan soal SPLTV tersebut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan
dua variabel atau SPLDP yang sudah pernah kalian pelajari. Apakah masih ingat? Apa itu SPLDP? Sistem tambahan unit dua variabel. Dua variabel itu seperti apa contohnya? Contohnya silakan. Beli penggaris sama buku. Beli penggaris sama buku. Oke, ada lagi? Ada lagi? Apa, admin? Hilmi? Baisa? Penggaris sama apa lagi? Oke, kemudian yang kedua, metode apa saja yang dapat kalian gunakan untuk menyelesaikan SPLDP? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Herti. Dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu cara eliminasi, cara substitusi, dan cara campuran atau gabungan dari eliminasi dan substitusi. Berarti ada 3 cara ya. Berarti yang pertama caranya apa tadi? Eliminasi. Eliminasi. Kemudian kedua Substitusi. substitusi. Yang ketiga Campuran. campuran atau Gabungan dari gabungan ya. Oke. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, bagaimana perbedaan dari SPLDP dan SPLTP? Ada yang bisa? Oke. SPLDP terdiri dari 2 variabel, bisa variabel X dan Y. Kalau SPLTP terdiri dari 3 variabel, bisa X, Y, dan Z. SPLDP berarti terdiri dari 2 variabel X dan Y. kemudian kalau SPLTP Terdiri dari 3 variabel, X, Y, Y. dan Z. Oke, good. Terima kasih. Kemudian, apakah metode penyelesaian SPLDP dan SPLTP berbeda? Kemudian jelaskan, ada yang bisa? Oke, silakan. Metodenya sama, menggunakan eliminasi dan substitusi, tapi yang menjadi perbedaannya adalah SPLDP harus mengeliminasi 3 variabel, kalau SPLDP 2 variabel. Oke, berarti dapat disimpulkan untuk yang SPLDP itu 2 variabel ya, dengan eliminasi. Kemudian kalau misalkan yang 3 variabel bisa menggunakan eliminasi, kemudian substitusi serta campuran. Paham sampai sini? Jadi langkahnya itu SPLDP sama SPLTP adalah sama. Yang membedakannya itu adalah di dalam variabel. Kalau SPLDP ada 2 variabel, kalau SPLTP paham sampai sini ya? Nah, kemudian, untuk berkelompok di sini Bapak sudah mengadakan tes ya. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menggunakan tes yang non kognitif, yaitu tentang gaya belajar kalian. Kemudian di sini juga Bapak sudah melakukan tes pembelajaran awal pembelajaran atau pretest. Ini adalah hasilnya dan didapatkanlah kelompok ada 3 yang tadi. Yang pertama kelompok visual, kemudian yang kedua adalah kelompok auditori, kemudian yang ketiga adalah kelompok kinestetik. Nah, untuk duduk berkelompok nanti Bapak juga akan memberikan di dalam LMS ya. Nanti di LMS-nya kalian bisa dibuka. Ada beberapa materi di sini ya, di kelas 10.2. Nah, di sini nanti kalian di sana ada juga bahan-bahan belajar. Ada video YouTube-nya, ada bahan ajarnya, ada PPT-nya. Nah, untuk itu silakan kalian duduk berkelompok. Oke, silakan. Di sini kelompok visual, yang di tengah kelompok auditori, yang di akhir adalah kelompok kinestetik. Silakan. Oke.
Ya, boleh berkumpul, boleh ini, boleh silakan. Melingkar boleh, melingkar. Sok silakan ini. Nah, oke. Sebelum dimulai, silakan kalian di dalam LMS sudah ada LKPD-nya sama bahan ajarnya. Sok silakan di login dulu, masuk ke dalam LMS-nya. Kalau ada kendala langsung bilang ke Bapak. Nanti di sini kalian tinggal masuk dan akses materi ya. Nah, di sana ada modul pembelajaran ya. Di sini ada 3. Silakan ada LKPD-nya, kemudian ada bahan ajarnya, kemudian ada strategi SPLTP-nya, dan ada juga PPT dari SPLTP ini. Silakan kerjakan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Di dalam LMS, di dalam LKPD ada 3 ya. Ada 3, kerjakan sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Tinggal diklik, kemudian kalian tinggal diunduh file ya. Nah di sini nanti akan muncul LKPD-nya. Ada LKPD kelompok visual, silakan ya. Kemudian ada juga kelompok auditori, dan yang terakhir ada kelompok kinestetik ya. Silakan. Nah di sini silakan. Kalau ada kendala atau apapun boleh ditanyakan langsung ke Bapak ya. Oke, bisa login? Oke, silakan untuk didiskusikan ya. LKPD-nya kan di sini berarti kelompok visual. Oke, silakan didiskusikan ya. Kelompok ini auditori sudah bisa masuk ya. Silakan didiskusikan ya. Yang terakhir ini adalah kelompok kinestetik. Ada masalah? Mungkin dulu. Tinggal di menunggu ya. Nah, berarti kinestetiknya di akhir. Silakan. Waktu diskusi kalian berarti sekitar 50 menit ya. Silakan kalian berdiskusi. Nanti yang 10 menit untuk presentasi hasil dari kelompok kalian masing-masing. Oke, silakan diskusi ya. Kalau ada pertanyaan langsung ke Bapak ya. Ya, kenapa pun? Ada apa?
dari sini Pak. Nah, ini kan ini perumusan dan penyelesaian masalah. Kemudian identifikasi masalah tersebut lakukan sesuai dengan tahapan-tahapannya yang ada. Berarti ini turunkan ke sini, berarti ya silakan dikaji sama kelompoknya. Ini ke sini, kemudian nanti yang titik-titik ini bisa diisi. Ya. Untuk presentasinya nanti dimulai dari sini, ya. Ini, kemudian ini, atau langsung ke sini mana? Yang penting di sini kan ada identifikasi masalah, diketahuinya apa, kemudian ditanyanya apa di dalam RKPD ini, kemudian lakukan ini tahapan-tahapannya. Ini persamaan satu atau persamaan I-nya yang mana, ya. Kemudian persamaan yang duanya mana atau yang keduanya mana, kemudian persamaan yang ketiganya adalah yang mana. Lalu lakukan strateginya, eliminasinya. Apakah menggunakan persamaan 1 dan 2, apakah dengan eliminasi 2 dan 3, atau 1 dan 3, terserah, silakan. Oke. Dari sini ini langsung ke sini. Oke. Nanti siapa yang pakai presentasinya persiapkan dari sekarang, ya. Oke, ada lagi? Ada apa Rasa? Kenapa? Sudah aman berarti ya. Oke, silakan untuk diskusi ya. Kita cantik aman? Nah, ini berarti yang pertama langkah eliminasi 1 dan 2 dan 1 dan 3. Nah, nanti kalau untuk inisiatif mau yang mana? Apakah mau yang 1 dan 2 atau diajinya 2 dan 3 atau 1 dan 3? Nah, ini dihitung didaikan menjadi persamaan ke 4. Di dalam LMS juga ada beberapa materi yang dijadikan supaya sumber kalian ya boleh dibuka di sana ya, banyak sekali ya. Ada PPT-nya juga ada. Nah, bisa juga ada juga PPT ya di dalam LMS. Jadi ada 4 yang disediakan di sana ya.
Memang 1 dan 2, kemudian 1 dan 3 jadi untuk presentasinya karena memang berbeda kelompok, berbeda gaya juga, jadi sesuai dengan gaya masing-masing. Oke? Kasih siapkan yang presentasinya, presentasikan yang bagus, ya, presentasikan yang bagus. Jadi bagi kelompok visual ya. Silakan ya. Bisa ada beberapa strategi di sana ya. Ada pengajarnya, silakan untuk dikaji ya. Ini adalah bapak kalau ada masalah langsung tanyakan ya. So, silakan untuk berdiskusi ya. Silakan, ada beberapa yang harus dikerjakan. Di sana setiap gaya belajar itu berbeda ya, visual berbeda, kemudian auditoris berbeda, kinestetik pun juga berbeda. Silakan sesuai dengan gaya belajar yang silakan.
Awas jangan sampai lupa ya. Di sana di alfabet itu ada berapa langkah? Ada langkah ke-1 ya. Kemudian ada langkah kedua. Kemudian ada langkah ketiga. Silakan kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah disediakan ya. Awas. Boleh? Siap. Kenapa? Kenapa? Tuh. Ya. Ini jadi persamaan 1 berarti ya. Tuh. Oke, ya, berarti langkah yang diambil dari kelompok itu seperti apa? Nanti silakan kelompok eliminasi persamaan 1 dan 2 dulu. Nah, setelah didapatkan 1 dan 2, nanti hasilnya dijadikan persamaan keempat. Oke, baru kemudian setelah dilakukan eliminasi 1 dan 2, di sini adalah eliminasi 1 dan 3. Nantinya hasilnya adalah menjadikan persamaan ke. Oke, bagus. Benar. Langkah yang berikutnya. Jadi, ya. Oke, good. Sip. Lanjutkan. Silakan lanjutkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pindah setting, ada lagi? Pindah setting. Ingat ya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 jangan sampai lupa ya. Visual tahapannya seperti apa berbeda dengan yang auditori. Auditori juga berbeda dengan yang kinestetik. Silakan. Yang penting tahapan 1, 2, 3 kalian memenuhi. Bagus tadi Bapak lihat yang dari kelompok auditori baru menyelesaikan langkah ke-1 ya. Tinggal langkah kedua sama langkah yang ketiga. Silakan lanjutkan. Waktunya jangan sampai terlewat ya. Tadi waktunya kita sampai ke 50 menit ya. Cukup ya untuk diskusi. Oke, silakan.
otomatis kita harus kembali ini didapat dari mana? Ini kayaknya ada yang tepat ya. Coba diperbaiki lagi yang tadi. Tidak X ya. Ditambah berapa? Ditambah ini tadi kurang ya. Ditambah terus yang bawahnya eliminasinya itu mana? Yang kedua berarti ya. Dua itu persamanya mana? Ini kan berarti silakan ditambah 3Y ditambah J sama dengan 13 menghilangkan pada wali yang Y atau yang Z di sini yang Z berarti hilang dan yang mana? Yang Z berarti yang hilang ya. Apakah dikurangi atau ditambah? Silakan. Cek lagi jangan sampai keliru. Cek lagi. So. Dah. Itu ada berarti menghilangkannya variabel yang Y berarti ya yang Y hilang berarti persamaan dapatnya jadi berapa di sini 4 ditambah dengan 5Y sama dengan 20. Nah ini berarti dijadikan persamaan apa ini? Oke, persamaan 4 berarti 1. Nah kemudian angka berikutnya eliminasi 1 dan 3. Satunya mana? Ini kan yang 3-nya yang mana? Persamaan 3? Nah, oke. Nah, eliminasi hilangkan eliminasi yang mana? Menghilangkannya pada Y atau Z? Y sama Y karena memang nilainya sama. Berarti hasil dari eliminasi 1 dan 3 mendapatkan X-nya adalah langsung 4. Berarti ini langsung ke 5. Berarti langkah 1 kelompok kinestetik sudah selesai. Tinggal ke langkah yang kedua. Langkah kedua apa di sini? Selesaikan SPLDP yang didapat pada langkah ke 1. Oke, silakan. Ada di sana tahapan-tahapannya, silakan. Bagaimana yang auditori? Tahapan langkah keduanya lancar? Lancar. Oke. Jadi di mana? Jadi eliminasi kan persamaan di sini yang langkah pertamanya. Oke, ini persamaan ke 4. Oke, persamaan ke 5. Berarti di langkah yang kedua dieliminasi berarti ya. Eliminasinya berarti persamaan apa aja? Persamaan. Oke, persamaan 4 itu berapa? Y ini sama B, Y, T. Oke, mulai ini 10Y kurang Y sama dengan berarti dikali berapa untuk menghilangkan variabel Y-nya? Kali 10 berarti semua persamaan kali 10 berarti ya. Oke. Berarti didapatkan nilai Z-nya adalah 2. Oke, bagus. Berarti langkah 1 sama langkah 2 sudah terselesaikan. Tinggal langkah yang ketiga, substitusi solusi SPLDP yang didapat tadi ya bisa ke persamaan 1, 2, 3. Oke, silakan. Good. Oke, lanjutkan. Kelompok visual gimana? Oke. Langkah ke satunya sudah? Oke, langkah ke 1 berarti itu diisi dengan persamaan ke 1. Oke, persamaan 1, persamaan 2, persamaan. Oke, bagus. Kemudian
Oke, maka berarti ini rambut. Oke, seperti di sini. Solusi sekarang mungkin akan relasi 1 dan 2. Persamaan sebutnya yang mana? Berapa itu? 3x tambah 2y tambah z. Oke, kemudian Persamaan 2-nya f 4x tambah 3y tambah 2z tambah 15. oke, itu menghilangkan variabel apa? Menggunakan variabel z. Z. Oke, berarti menggunakan langkah yang pertama berarti ya eliminasi 1 dan 2. Oke. Hasilnya berapa? Hasilnya Ini berapa ini? 2x tambah y tambah 2x sampai 2x tambah y sampai 7 dijadikan persamaan apa? 7 persamaan Persamaan 4. Oke, persamaan 4 berarti 1 dan 2 hasilnya dijadikan persamaan 4. Oke, bagus. Kemudian eliminasi yang keduanya adalah persamaan 1 dan 3. oke, 1 dan 3 berarti ya. Oke. Berapa? Hasilnya berapa? Iya, 8x tambah 5y setelah 21. 31 dijadikan persamaan berapa? Persamaan 5. Oke, persamaan 5. Hasilnya berapa? Yang ketiganya belum masih proses. Oke, silakan. Berarti sudah ada 2 kelompok yang sudah menyelesaikan langkah kedua. Yang pertama kelompok visual sama kelompok auditory. Tinggal yang kinestetik ya. Silakan kinestetik yang tahapan yang langkah kedua. Oke, silakan. Untuk lebih jelasnya lagi di sini juga Bapak menyediakan PowerPoint-nya juga ada ya. Kalian bisa untuk dijadikan referensi, silakan. Kemudian bahan ajarnya juga ada di sini tersedia di sini ya. Ada, silakan ada langkah-langkahnya, SPLTP dengan cara gabungan seperti apa. Kemudian ada juga langkah menyelesaikan dengan metode eliminasi juga ada. Di sini ada contohnya juga ada, silakan ya. Yang penting kalau ada yang perlu untuk didiskusikan langsung bilang ya. Dan nanti jangan lupa di akhir ketika beres proses diskusi kemudian presentasi, nanti di akhir ada kuis dan kuis bisa masuk nanti di LMS. Kuisnya ada di sini nanti ya. Nah, di sini nanti. Tapi kuis ini tidak akan terbuka sebelum kalian menyelesaikan tahapan-tahapan yang tadi. Oke? Oke, silakan. Kinestetik ada perkembangan? Oke, tinggal aktif lagi. Yang langkah yang keduanya sudah dapatkan. Oke, berarti SPLDP dapatkan pada langkah 1 langsung disubstitusikan persamaan 5 ke 4. 4-nya yang mana? Berarti ini ya. 4x tambah nanti sama dengan 20. Nah, oke, 14. Total juga berapa? Dia punya 2. Oke, berarti apa yang ketiga? Substitusi solusi SPLDP dapatkan secara persamaan tapi juga tidak. Kelompok kinestetik pilih persamaan berapa? 1, 2, atau 3? Persamaan ke 1, oke. Kalian tinggal substitusikan saja ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, jadi solusinya di sini ada berapa? Oke. Nah, nanti persiapkan presentasi yang terbaiknya untuk disampaikan kepada rekan-rekan yang lain ya. Oke, sip. Berarti alhamdulillah semua kelompok sudah menyampai ke tahapan yang kedua ya. Tinggal 1 langkah lagi ya. Sok silakan. Waktunya masih ada, tenang ya. Masih sekitar 10 menit lagi lah ya. Dan persiapkan juga siapa yang akan maju ke depan untuk presentasi. Bagaimana ini? Dapat? Bingung, susah, dia? Bingung dari mana coba?
Ini berarti langkah yang ketiga berarti ya. Langkah yang kedua sudah terproses. Langkah yang ketiga substitusi solusi ya salah satu persamaan 1, 2, 3, 4. Kelompok ini substitusinya ke persamaan berapa di sini? 4 berarti untuk persamaan 4 itu berarti di sininya berapa? Ini Y ya? Y tambah 10 sama dengan 23. Kemudian didapatkan nilai Z-nya itu adalah 2. Oke. Y 23. Oke. Persamaan itu oke. Ini sudah bagus ini ya. Ini sudah bagus, tinggal substitusi. Kan tadi sudah ada nilai 2 ya, nilainya itu sudah ada nilai Y sama nilai Y. Tinggal satu lagi. Karena kita mencari nilai apa saja? Nilai Y, nilai Y sama nilai Z. Yang sudah didapatkan per berapa? Per 2. Nilai apa saja? Z-nya 2 ya. Y-nya yang kita gunakan tinggal satu lagi, berarti yang mana? Oke, silakan saya lihat. Berarti tinggal sedikit lagi ya. Nanti kalau sudah didapatkan nilai X-nya berapa, tinggal di sini tulisnya berapa, oke? Dan siap untuk dipresentasikan, oke? Oke. Kenapa? Siap untuk presentasi? Ya. Harus siap ya. Ini karya kalian, karya terbaik. Mana ada masalah lagi? Yang mana? Substitusi E ke 2 untuk persamaan ke 4 gitu ya. Nilai X-nya berapa? Nilai X-nya adalah 2. Persamaan 4-nya berapa? Mana persamaan 4? Persamaan 4 oke, 2E tambah Y sama dengan 7. X-nya sudah ada berapa? 2 kan? Kita ganti berarti 2 kali 2 4. Oke, ini sudah betul. Ini sudah baik ya. Dan tinggal angka yang terakhir tinggal cari. Di sini kan tadi yang kita cari kan nilai apa saja? Nilai X, nilai Y sama nilai Z. Di sana sudah dapat nilai apa saja? X, kemudian Y. Yang Z belum. Nah, silakan cari. Tinggal pilih kelompok visual mau ke persamaan mana? Apakah ke persamaan awal ya? Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, boleh persamaan ke 3. Tinggal pilih. Bebas. Enggak. Terserah mau yang mana boleh. Masih ada waktu? Masih ya? Masih ada waktu untuk presentasi, silakan. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit lagi lah ya untuk kalian persiapan untuk presentasi. Tapi kalau ada yang sudah, tinggal acungkan tangan ya, kalau mau mana ya, biar ada persiapannya gitu ya yang lain. Oke.
Kelompok auditori tadi tinggal menunggu yang ini saja ya. Oke? Sudah beres? Oke, bagus. Tinggal tunggu yang lain ya. Oke. Ini auditori tinggal tahapan yang mana tadi belum? Substitusi berarti belum enggak? Sudah? Sudah, berarti sudah pesan? Ini sudah ada, ini sudah ada. Oke, good. Itu sudah selesai, tinggal presentasi ya. Oke. Untuk yang kinestetik bagaimana? Sudah didapatkan langkah 1, langkah 2, langkah 3-nya? Sudah? Berarti nilai? Oke, sip kalau seperti itu. Berarti alhamdulillah semua kelompok sudah selesai ya. Baik dari langkah 1, langkah 2 ataupun langkah ketiga. Nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan yang terlebih dahulu? Silakan. Mau kelompok mana dulu untuk yang tampil ke depan? Silakan. Kelompok? Oke, silakan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok auditori. Silakan. Boleh. Kalau mau dicatat juga boleh, silakan ya. Atau mau dipegang boleh, silakan. Ya, semuanya silakan. Semuanya apa? Ya, semuanya bagus. Kelompok yang lain tolong perhatikan ya. Kalau nanti ada sekiranya kurang tepat atau ketidaksesuaian, boleh kalian untuk saling berpendapat. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esa dan di samping kanan saya ada Eri, di samping kiri saya ada Andi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang menentukan solusi sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP, di mana 2x tambah 5y tambah 4z sama dengan 25 itu persamaan ke 1. Oke. X tambah 2y min 3z sama dengan 1 itu persamaan ke 2. Oke. Selanjutnya 3x min 4y tambah 6z sama 3 itu persamaan yang ketiga. Di sini saya menggunakan eliminasi persamaan 1 dengan 2 dan 1 dengan 3. Langkah pertama, eliminasi persamaan 1 dan 2 adalah 2x tambah 5y tambah 4z sama dengan 25 dan x tambah 2y min 3z sama dengan 1. Hasilnya adalah y tambah 10z sama dengan 23 yang dijadikan persamaan keempat. Selanjutnya eliminasi persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 dan 3 adalah x tambah 2y min 3z sama dengan 1 dan 3x min 4y tambah 6z sama dengan 3. Hasilnya adalah 10y min 15z sama dengan 0 yang dijadikan persamaan kelima. Selanjutnya langkah yang kedua adalah menyelesaikan SPLTP yang didapat pada langkah ke-1. Eliminasi persamaan 4 dan 5 adalah y tambah 10z sama dengan 23 dan 10y min 15z sama dengan 0. Hasilnya adalah 115z sama dengan 230. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah
Oke. Persamaan 2 ya? Ya. Oke. X tambah 2Y min 3Z sama dengan 1. X tambah 2 kali 3 min 3 kali 2 sama dengan 1. Selanjutnya hasilnya adalah X tambah 6 min 6 sama dengan 1. Oke. Jadi solusi dari SPLTP di atas adalah X-nya 3, 3. Y-nya 3, Oke. dan Z-nya 2. Oke. Sip, berarti dari langkah 1 sampai langkah 3 sudah diselesaikan ya. Oke, ada yang menanyakan dari kelompok lain apa tanggapannya? Tidak ada? Kalau tidak ada, oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok auditori. Oke, silakan. Dari kelompok dari mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan nanti ya. Oke, itu kelompok auditori ya yang sangat jelas. Berarti tahapan 1, 2, 3 terselesaikan. Sekarang kelompok siapa lagi? Oke, silakan. Das maju ke depan. Ayo, yang semangat ya. Ini adalah hasil karya kalian. Ini sama ini ya. Oke, silakan. Sekarang. Bisa dimulai ya yang lain tolong perhatikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan untuk menentukan solusi sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP. Perkenalkan dulu, nama saya Heri. Di sebelah kiri saya ada Najwa, di sebelah Najwa ada Wahdan, dan di sebelah kanan ada Hilmi. Sebelah Hilmi ada Hilmi Arasin. Double gini berarti ya. Ya. Kelompok kami menentukan solusi dari SPLTP yang soalnya 3X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 11, X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 15, 2X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 9. Kelompok kami memilih salah satu dari pilihan berikut, yaitu eliminasi persamaan 1 dengan 2 dan 1 dengan 3. Langkah pertama, eliminasi persamaan 1 dan 2. Hasil persamaan 1 dan 2 adalah 3X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 11, X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 15 per 4X ditambah 5Z sama dengan 26 dijadikan persamaan keempat. Eliminasi persamaan 1 dan 3. 3X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 11, 2X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 19 per 5X sama dengan 20, X sama dengan 4 dijadikan persamaan kelima. Langkah kedua, selesaikan SPLTP yang didapat pada langkah pertama. Substitusi persamaan 5 ke 4. 4X ditambah 5Z sama dengan 26. 4 dikali 4 ditambah 5Z sama dengan 26. 16 ditambah 5Z sama dengan 26. 5Z sama dengan 10. Z sama dengan 2. Langkah ketiga, substitusi solusi SPLTP yang didapat ke salah satu persamaan 1 atau 2 atau 3 sehingga didapat penyelesaian dari SPLTP. Substitusi X sama dengan 4 dan 2 sama dengan 2 ke persamaan 1. 3X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 11. 3
3 dikali 4 ditambah 2Y dikurangi 2 sama dengan 11. 12 ditambah 2Y dikurangi 2 sama dengan 11. 2Y ditambah 10 sama dengan 1. 2Y dikurangi 2Y sama dengan 1, Y sama dengan 1/2. Jadi solusi dari SPL ini di atas adalah X sama dengan 4, Y sama dengan 1/2, dan Z sama dengan 2. Oke, ada yang mau tanggapi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan untuk ditutup. Terima kasih, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk yang untuk terakhir dari kelompok ya, silakan. Ya, ini berarti kelompok terakhir yang visual ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual mempresentasikan hasil yang dikerjakan oleh kelompok visual. Diketahui 3 kali skor PL ditambah 2 kali skor nol ditambah skor itu hasil sama dengan 12. 4 skor PL ditambah 3 kali skor nol ditambah 2 kali skor dimas sama dengan 17. Skor PL ditambah skor nol ditambah 3 kali skor dimas sama dengan 5. Ditanya tentukanlah pemenang lomba tersebut. Yang pertama itu persamaan 1. Kita akan menentukan persamaan 1. Persamaan 1. Yang persamaan yang kedua. Untuk penyelesaiannya yaitu langkah kedua mengeliminasi persamaan itu dan 2. Persamaan 1 dan 2. Untuk mengeliminasi persamaan 1 dan 2, langkah kedua yaitu 3x tambah 2y tambah z sama dengan 12. Untuk persamaan yang kedua itu 4x tambah 3y tambah 2z sama dengan 17. 6x tambah 4y tambah 2z sama dengan 24. 4x tambah 3y tambah 2 sama dengan 17. Dan menghasilkan hasil 7 untuk persamaan 4. Untuk eliminasi persamaan 1 dan 3, 3x tambah 2y tambah z sama dengan 12. X tambah y tambah 3z sama dengan 5. 9x tambah 6y tambah 3z sama dengan 36. X tambah y tambah 3z sama dengan 5. Untuk hasilnya itu 31. 31 ya? Eliminasi persamaan 4 dan 5. 2x tambah y sama dengan 7. 8x tambah 5y sama dengan 31. 10x tambah 5y sama dengan 35. 8x tambah 5y sama dengan 31. 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Itu hasil eliminasi persamaan 4 dan 5. Angka ketiga itu si x sama dengan 2 persamaan 4. 2x tambah y sama dengan 7. 2 kali 2 tambah y sama dengan 7. 4 tambah y sama dengan 7.
Y-nya 3. Substitusi X 2 dan Y 3 persamaan 3. X tambah Y tambah 3Z sama dengan 5. 2 tambah 3 tambah 3Z sama dengan 5. 5 tambah 3Z sama dengan 5. 3Z sama dengan 0, Z-nya itu sudah 0. Jadi solusi dari SPLTP di atas adalah X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 0. Sekian demikian dari kami. Oke, ada tanggapan dari tempat lain? Tidak ada. Oke, cukup. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perkenalkan melihat kelompok visual terkait ya. Alhamdulillah berarti ya kelompok yang pertama auditori, kemudian estetik sama visual sudah dipresentasikan di depan dan Bapak ucapkan terima kasih sungguh sangat luar biasa. Nah sekarang tiba di ujung pembelajaran, Bapak minta silakan kalian ke tempat duduknya masing-masing karena akan mau mengadakan kuis. Tetapi sebelum kuis, apakah ada yang mau ditanyakan dulu tidak tentang masalah materi yang sekarang? Tidak ada? Cukup kalian memahaminya? Cukup? Oke, untuk silakan duduk berkelompok masing-masing. Silakan. Silakan langsung kita mulai. Oke, sudah? Oke, sudah. Ini kosong isi dulu, Rami. Ini kosong. Silakan isi dulu. Oke, kalau dirasa cukup, kalian tidak ada masalah lagi, tidak ada masalah? Kalau tidak ada masalah, silakan kalian masuk ke dalam LMS-nya. Silakan kalian masuk kelas dan akses materi. Kemudian kalian pilih yang kuis. Kuis di sana ada 1 soal. Silakan waktunya cukup 5 menit. Bisa? Bisa? Oke. Silakan dikerjakan. Ada kendala untuk masuk? Tidak ada? Oke, silakan. Oke. Sudah masuk? Oke. Siap? Oke, masuk? Oke. Oke, lain klik kuis. Oke, sip. Silakan, silakan. Klik ini, oke. Oke. Silakan. Boleh dihitung dan kerjakan sendiri. Oke. Dan masuk? Oke, stop sudah. Sudah setengah. Sudah 10. Oke, stop silakan. Nanti semuanya sudah masuk ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Jangan terburu-buru ya, kerjakan dengan benar.
Oke, 3 menit lagi ya. Dinikmati soalnya, dihayati. Oke, udah ada yang masuk. Sudah ada yang masuk ini ke Bapak. Najwa, Kami, Eri, Wahdan, Abdul Muhajir. Oke, tinggal berapa orang lagi? Tinggal sedikit lagi ya. Oke. Udah semuanya? Udah semuanya? Udah ya. Nah, ini adalah hasil dari kuis hari ini ya. Alhamdulillah semuanya berstatus lulus. Berarti kalian sudah memenuhi standarnya. Oke, alhamdulillah ya, berarti kalian sudah masuk semuanya. Oke, semuanya juga sudah masuk. Ilmu juga oke. Oke, bagus ya. Berarti semuanya sudah memahami apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum ditutup di akhir ya, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Kita itu belajar hari ini apa aja? Apa? Menghitung. Kemudian kita belajar materi apa aja ini? Materi tentang SPL TP. SPL TP itu ada berapa cara untuk mengerjakannya? Ada 3. Oke, yang pertama apa saja? Eliminasi. Oke, yang kedua? Substitusi. Kemudian yang ketiganya? Campuran. Kemudian untuk melakukan atau strategi eliminasi, langkah-langkah
Eliminasi. Tadi eliminasi apa saja? Yang pertama? Eliminasi 1 dan 2. Oke, eliminasi 1 dan 2. Kemudian Eliminasi 1 dan 3. 1 dan 3. Kemudian Eliminasi 2 dan 2 dan 3. eliminasi 2 dan 3. 3. Setelah didapatkan ini, kalian langkah yang berikutnya seperti apa? Eliminasi 4 dan 5. Karena didapatkan 4 dan 5 itu dari eliminasi 1 dan 2 ini ke 4, kemudian bisa 1 dan 3 ke 5, atau 2 dan 3 juga bisa ke 5. Ini masuknya ke dalam SPL. Kalau yang 4 dan 5 masuknya ke SPL. Paham sampai sini? Perbedaannya sangat jelas ya. Kalau SPLTP ada berapa variabel? 3 variabel. Contohnya apa saja? X, Y, dan Z. Kalau SPLTP? dan 2. Paham sampai sini? Ada yang bertanyakan 3 hari ini? Tidak ada. Berarti kita bisa ambil kesimpulannya bareng-bareng bahwa yang tadi perasaan kalian tadi apa? Yang pertama itu sedih, jenuh, susah atau apapun itu karena memang kita mindsetnya di awal sudah menghilangkan yang negatif, ambil yang positifnya. Secara tidak langsung kalian bisa menyelesaikan materi kali ini tentang SPL. Ya, bisa ya. Jadi SPLTP ini bisa juga di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa saja yang tadi itu? TP dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi kan yang SPLTP yang Herni bilang itu adalah membeli barang, menggaris, sama pulpen. Sekarang kalau misalkan dari SPLTP Membeli buah, oke. Terus membeli buah, membeli sayuran, oke. membeli makanan. Makanan ya, oke. Ya. Karena memang ini bisa disimpulkan ya. Ini misal X sama dengan buah. Kemudian Y sama dengan sayuran. Kemudian Y sama dengan makanan. Bisa sampai ini ya. Terbayang tidak kalian pembelajaran hari ini? Ternyata SPLTP itu banyak sekali manfaatnya. Tidak di dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga bisa membuktikannya gitu. Sampai dari sini ada gak yang misalkan, Pak, saya kurang memahami ini? Ada gak? Coba. Atau semuanya paham? Oke, kalau semuanya paham, Bapak ucapkan alhamdulillah ya. Berarti pembelajaran hari ini kerjasama kalian sama Bapak bekerja sama dengan baik. Karena secara tidak langsung tadi kita belajar yang pertama berdiferensiasi, kemudian kalian di dalam kelompok, setelah dalam kelompok Bapak diberikan LMS-nya, dan barusan juga dikasihkan dengan kuis. Jadi pertemuan kali ini yang SPLTP Bapak cukupkan sekian ya, dan terima kasih atas semangat yang telah kalian berikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita masuk kepada materi yang baru, yaitu adalah tentang perpangkatan atau eksponen ya. Jadi nanti pertemuan yang akan datang, kalian silakan cari materi perpangkatan atau dari manapun juga. Bapak nanti akan menyediakan di dalam LMS ya. Nanti di dalam LMS kalian juga bisa membuka. Jadi LMS itu bisa belajar kalian dimanapun berada ya, tentang perpangkatan. Bisa juga Bapak udah memasukkan buku paketnya untuk kalian belajar. Jadi intinya ingat, mindset kita, aura positif kita harus muncul ya. Tadi perasaan yang kurang baik kalian hilangkan, dan alhamdulillah kalian
tidak terasa ya, berarti kita mau di penghujung, yaitu udah masuk ke dalam 90 menit dan ternyata kalian bisa, kalian tuntas diakhiri dengan tes pemahaman yang kuis tadi. Kuis tadi kan kalau dilihat lumayan rada ribet ya, tetapi kalian bisa menyelesaikannya. Oke, sekali lagi, paham tidak tentang materi SPL Tapping? Apa itu SPL Tapping? Sistem persamaan linier 3 variabel. Ada berapa cara? 3 cara. Dalam kehidupan sehari-hari sudah bisa membedakannya? Tidak. Kalau sudah berarti cukupkan sekian. Bapak merasa tenang, merasa jongjol karena kalian sudah bisa memahami materi dengan maksimal. Dan ingat, di akhir ketika kita sudah membuat kesempatan belajar, awal dan akhir diakhiri dengan doa. Itu silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, bersalam. Silakan untuk dipimpin penutup pembelajaran. Silakan. Untuk menutup pelajaran ini, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Pembelajaran matematika dicukupkan sekian. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya dan tetap semangat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.